Hey ho Pop Gengs! Nusantara menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Mulai dari fakta sebenarnya penjajahan Belanda di Indonesia, sampai hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui di balik proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk meninjau kembali fakta-fakta sejarah yang tidak diajarkan oleh guru kalian di sekolah, Daftar Populer menyajikannya untuk kamu. Kita mulai dari lamanya masa penjajahan. Kalau ditanya, berapa lamakah Indonesia dijajah oleh Belanda? Jawabannya pasti sama, 350 tahun. Ya, ini wajar sih. Soalnya sejak berada di bangku sekolah, angka ini nih yang paling sering dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah benar Belanda menjajah selama itu? Untuk menjawab ini, kita mungkin harus bersepakat kalau Belanda mulai menjajah bersamaan dengan berdirinya VOC pada tahun 1602. Kalau kita pakai versi penjajahan dimulai pada tahun 1596 oleh kakak beradik de Houtman, sepertinya juga keliru karena Cornelis de Houtman cuma melakukan penjajakan. Cara berpikir ini seolah-olah hendak mengatakan bahwa begitu Belanda tiba di sini, seluruh Nusantara otomatis langsung di bawah kendali. Tapi coba kita jumlah. Standar kita penjajahan dimulai itu di tahun 1602. Ditambah 350 tahun. Berarti hasilnya adalah 1952. Artinya, kita baru merdeka di tahun itu. Loh, bagaimana dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949? Cukup sederhana kan untuk mengetahui kalau ada keliru dari catatan sejarah kita. Nah, ada fakta lagi nih gengs. Kalau Belanda menjajah 350 tahun, apakah semua wilayah di Indonesia adalah jajahan Belanda? Wilayah mana saja kah yang dikuasai selama 350 tahun? Aceh. Lah, Belanda baru bisa menaklukkan Aceh pada tahun 1904. Bahkan, baru sepenuhnya berkuasa di tahun 1912. Lantas, dari manakah angka 350 tahun itu muncul? Salah satu yang pertama mematahkan mitos Belanda menjajah Indonesia 350 tahun adalah G.J. Racing, seorang guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, keturunan Belanda, namun bersimpati pada pribumi. Dalam kumpulan esainya, Racing ini menjelaskan bahwa sejak abad 16 hingga 19, di Nusantara bertebaran wilayah berdaulat yang tidak dikuasai oleh VOC atau pemerintah kolonial, seperti di Sumba, Aceh, Sulawesi Selatan, Langkat, dan Batak. Lagi pula, saat itu, Indonesia sebagai negara belum lahir. Menurut Racing, Belanda sebenarnya hanya menjajah seluruh Nusantara selama 40-50 tahun saja. Namun, menurut sejarawan Asfi Warman Adam dalam Seabad Kontroversi Sejarah, narasi dijajah 350 tahun ini sebenarnya mengandung propaganda politik dalam rangka membangun sentimen nasionalisme dan kebangsaan. Muhammad Yamin dianggap salah satu yang bertanggung jawab atas munculnya mitos-mitos ini. Salah satu rekaan Muhammad Yamin adalah wajah Gajah Mada. Pada tahun 1940-an, Yamin meninjau bekas kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Tak sengaja, ia menemukan pecahan terakota yang menampilkan wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Yamin meyakini bahwa itu adalah sosok dari Gajah Mada. Ia pun meminta pelukis Heng Ngantung untuk melukis gambar wajah tersebut untuk dijadikan sampul bukunya. Meskipun tidak ada pembuktian ilmiah dan teoritis yang jelas, gambar lukisan hasil imajinasi Muhammad Yamin terlanjur diyakini sebagai wajah asli Gajah Mada. Padahal, banyak yang berpendapat bahwa wajah Gajah Mada tersebut sebenarnya adalah wajah Yamin sendiri. Coba deh bandingkan Pop Gengs. Mirip gak sih? Nah, ngomong-ngomong soal wajah asli Gajah Mada, arkeolog UI Agus Aris Munandar punya pendapat lain. Menurutnya, sang patih itu seperti sosok Bima dalam pewayangan, berkumis melintang. Namun terlepas dari itu,
sosok Gajah Mada memang sentral dalam sejarah Majapahit. Soalnya, kejayaan dan keruntuhan kerajaan Majapahit ada kaitannya dengan penaklukan Nusantara. Coba deh buka lagi pelajaran sejarah kamu. Ingat nggak? Majapahit digambarkan sebagai kerajaan yang berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Kekuasaan wilayahnya mulai dari Sumatera hingga Papua. Seperti halnya sejarah penjajahan Belanda, apa kalian tidak mau mempertanyakan hal itu? Menurut Hasan Jafar, arkeolog ahli epigrafi dan sejarah kuno, dalam bukunya Masa Akhir Majapahit, Girindra Wardana dan Masalahnya, Majapahit tidak benar-benar menguasai Nusantara, meskipun dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Hubungan Majapahit dengan daerah-daerah lainnya bersifat mitra satata, atau sahabat setara, atau mitra dalam kedudukan yang sama tinggi. Kesan menguasai yang sering kita dengar mungkin sedikit berlebihan ya Pop Gengs. Majapahit justru hanya menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang dari seantero Nusantara di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara. Nah, perihal Majapahit menguasai Nusantara, ini juga merupakan bagian dari propaganda dan mitos yang diciptakan, terutama oleh Muhammad Yamin, untuk menciptakan sentimen nasionalisme, karena saat itu Nusantara masih terkotak-kotak. Jadi, pemahaman tentang kekuasaan Majapahit mesti ditinjau ulang tuh dalam sejarah kita. Baik, kita tinggalkan sejarah tentang Gajah Mada dan Majapahit yang masih penuh dengan misteri. Pembahasan kali ini yang ringan-ringan aja ya. Di balik sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata ada fakta-fakta unik yang mungkin tidak pernah kalian dapat sebelumnya. Bahkan aku juga. Dalam perjalanan pulang dari Dalat, Presiden Soekarno pernah pipis di pesawat karena tidak ada toilet di pesawat. Iyalah, kan pesawat dulu belum secanggih yang sekarang. Parahnya lagi, Presiden pertama ini pipis di lubang bekas tembakan di dinding pesawat. Itu cerita sebelum proklamasi ya. Nah, pada detik-detik proklamasi, 17 Agustus 1945, 2 jam sebelum pembacaan teks, Soekarno jatuh sakit karena terkena gejala malaria tertiana. Pukul 9 pagi, Bung Karno terbangun untuk bersiap meskipun masih dalam kondisi sakit. Luar biasa ya. Lalu Pop Gengs, sesaat setelah Soekarno sudah resmi sebagai presiden, tahu nggak perintah apa yang pertama beliau keluarkan? Bukan perintah membentuk kabinet, tapi memanggil tukang sate. Sate ayam 50 tusuk. Itu perintah pertamanya. Ada-ada aja ya. Tapi yang lebih parah nih, Bung Karno pernah memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Perdana Menteri India yang pertama, Jawaharlal Nehru, secara rahasia. Bung Hatta memalsukan paspornya dengan nama Abdullah dan diantar oleh pilot berkebangsaan India, Biju Patnaik. Nehru sempat kaget setelah tahu Abdullah itu adalah sahabatnya Muhammad Hatta. Wah, perjuangan bapak bangsa kita memang hebat ya, sampai harus menembus resiko yang mempertaruhkan nyawa. Tapi, revolusi dan kemerdekaan Indonesia bukan melulu soal angkat senjata dan heroisme, tetapi juga fakta unik dan nyeleneh. Misalnya dalam persiapan proklamasi kemerdekaan, bendera pertama Indonesia ternyata kain putihnya diambil dari kain spray, sementara warna merah dari kain tukang soto. Kayaknya tukang soto itu harus masuk dalam catatan sejarah ya. Saat upacara proklamasi pun digelar secara sederhana, tanpa protokol, tidak ada paduan suara, konduktor dan sebagainya. Bahkan, tiang bendera juga dibuat dari batang bambu. Naskah aslinya juga ternyata tidak pernah disimpan oleh pemerintah, dan justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah saat menemukannya di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda. Dan lagi-lagi nih, kita juga harus berterima kasih pada Frans Mendur, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi. Mendur bohong saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto dan bilang kalau itu sudah diserahkan sama barisan pelopor. Padahal,
negatif filmnya ditanam di bawah sebuah pohon.